Setelah berbulan-bulan berkutat dengan naskah, mengedit, menata ulang kata demi kata, akhirnya saya merasa bahwa buku ini siap untuk diterbitkan. Tapi, ternyata perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah buku tidak hanya dinilai dari isinya saja. Desain cover adalah hal pertama yang dilihat orang. Cover adalah wajah dari buku, dan wajah itu harus bisa mencerminkan isi serta menarik perhatian pembaca baru. Saya kira desain novel laki-laki tanpa tanya ini sudah cukup bagus. Yang pertama, ada gambar 3 dimensi seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor butut, membonceng anak putri kecilnya yang masih SD. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki, seorang ayah sedang memeluk erat putrinya. Dan yang ketiga, ada sebuah ruangan di mana di dalamnya terdapat barang-barang ikonik yang disebutkan di dalam cerita. Saya cukup puas dengan pilihan-pilihan ini. Rasanya semua desain ini sudah bisa menggambarkan pesan dari buku. Tapi saat pihak penerbit Gema Insani berdiskusi dengan petinggi Gramedia, ada beberapa masukan yang mereka nilai bahwa meskipun desain-desain ini sudah cukup bagus, belum ada sesuatu yang benar-benar menonjol dan mampu bersaing di pasar novel. Kami diberi contoh desain cover dari top 10 novel di Indonesia, seperti Laut Bercerita karya Leila S. Khodori, Hujan dari Terelie, dan Dompet Ayah Sepatu Ibu karya Jess Heron. Desain-desain ini memiliki daya tarik visual yang kuat dan ikonik. Itu membuat saya berpikir ulang, apakah desain cover saya sudah cukup kuat untuk menarik perhatian? Karena masukan itu, kami memutuskan untuk mencoba pendekatan baru. Meski konsekuensinya, jadwal cetak dan launching buku ini terpaksa harus kami undur. Kami kembali membuat beberapa konsep cover baru. Dari desain-desain tersebut, kami akhirnya meminta teman-teman di Instagram, bisa dilihat, untuk membuat desain terbaik. Pilihan pertama, ada siluet seorang lelaki yang bayangannya jatuh ke sebuah buku. Pilihan kedua, menampilkan tanda tanya besar, di mana di dalamnya terdapat barang-barang ikonik yang disebutkan dalam cerita. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang duduk sendirian memandang bulan. Setelah beberapa hari voting, terpilihlah desain kedua, yaitu cover dengan gambar tanda tanya. Sebuah desain yang sederhana, misterius, tapi penuh arti. Saya rasa ini adalah pilihan yang tepat, menimbulkan rasa ingin tahu bagi siapapun yang melihatnya. Perubahan desain ini bukan hanya soal tampilan visual, proses ini mengajarkan saya banyak hal. Saya belajar bahwa perubahan bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, perubahan adalah bagian dari proses kreatif yang penting. Saya ingat sebuah kutipan yang selalu menjadi pegangan saya. Salah adalah hal biasa. Kita tidak diberi kewenangan untuk memutar waktu. Jangan menyalahkan siapapun, tapi cari solusi. Dalam perjalanan mencetak buku ini, saya menyadari bahwa kesalahan atau perubahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah saya tumbuh dan belajar. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Cover buku ini bukan hanya sekadar gambar yang menarik perhatian, tapi juga simbol dari perjalanan panjang saya sebagai penulis yang ingin memberikan yang terbaik bagi para pembacanya. Dan akhirnya jangan takut dengan perubahan, karena di balik setiap perubahan ada sesuatu yang baik yang sedang menunggu. Jadi jangan lewatkan novel Laki-laki Tanpa Tanya yang insya Allah akan bisa dipesan mulai 11 September 2024.